Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Sejak Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden karena dosa memakan buah terlarang, Tuhan memerintahkan Adam untuk mencari makanannya dengan bekerja. Dalam Kejadian 3 ayat 19. Demikian bagi kita, bekerja merupakan tanggung jawab baik pribadi maupun keluarga. Orang tua bekerja untuk memenuhi kesejahteraan keluarga mereka. Anak-anak bekerja sesuai tugas dan kemampuannya. Bagi sebagian orang, bekerja adalah tugas yang membosankan. Bagi yang lain, bekerja merupakan bagian kehidupan yang menyenangkan. Dan tidak semua dari kita dapat memilih jenis pekerjaan yang kita inginkan. Apapun jenis pekerjaan kita, suka atau tidak suka, maka dalam prakteknya kita akan menemukan banyak tantangan dan masalah. Semuanya itu dapat mendatangkan kesusahan, kegagalan, dan keputusasaan. Dalam hal demikian, ingatlah ada satu pribadi yang sanggup menolong kita untuk membangkitkan semangat kita kembali, memulihkan pengharapan kita dan memimpin kita kepada keberhasilan. Dia adalah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah berfirman kepada kita semua seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata kunci dari firman ini agar dapat digenapi dalam hidup setiap orang percaya adalah mengasihi Allah. Namun ada baiknya kita perhatikan juga setiap kata dalam ayat tersebut. Pertama, Allah turut bekerja. Seperti Adam diperintahkan Tuhan untuk mencari makanan dengan berpeluh, kita juga diperintahkan Tuhan untuk bekerja. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Allah sendiri tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Allah turut bekerja ketika Gideon menyerang orang-orang Midian, sehingga tentara musuh menjadi kacau dan melarikan diri dalam Hakim-Hakim 7 ayat 21. Tanpa Allah, rasanya mustahil Gideon dapat menaklukkan musuh-musuh mereka. Yesus turut bekerja ketika Petrus menjala ikan, dan hasilnya mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Padahal mereka sebelumnya sepanjang malam tidak menangkap apa-apa. Dalam Lukas 5 ayat 5-6. Yesus turut bekerja dengan berkata kepada pelayan untuk mengisi tempayan penuh dengan air. Ketika sebuah perkawinan di Kana kekurangan anggur, dan ketika dicedok, air berubah menjadi anggur. Dalam Yohanes 2 ayat 7-9. Tanpa Yesus, air tetap menjadi air. Kedua, dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, apapun dan siapapun kita, termasuk hal-hal yang buruk dan sangat menyusahkan, bahkan menyedihkan. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Allah bekerja. Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Tetapi Allah berjanji akan menopang dan memampukan kita untuk menyelesaikan masalah dan melewati badai kehidupan. Yang gagal diberi jalan untuk berhasil. Yang putus asa diberikan pengharapan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan. Yang terluka dipulihkan. Yang sakit disembuhkan, dan bahkan yang mati dibangkitkan. Di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Allah yang indah. Salah satunya adalah menarik kita untuk semakin mendekat dan bergantung kepadanya. Ketiga, bagi yang mengasihi Tuhan. Salah satu tanda orang mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 2. Perintah Allah sangat sederhana, bahwa agar kita tetap tinggal di dalam Yesus, yaitu tetap berdiri teguh dalam iman.
Di tengah persoalan atau kegagalan kita, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap membaca firman, tetap memuji Dia. Seringkali manusia kecewa, marah, dan putus asa. Kita mulai tidak percaya, bahkan tidak lagi beribadah ketika badai hidup datang yang menghambat pekerjaan, karier, usaha, atau pelayanan kita. Roma 8 ayat 28 ini mengingatkan kepada kita semua agar tetap belajar mengasihi Tuhan di tengah kesukaran sekalipun. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak goyah sekalipun bisnis gagal, sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, ataupun pekerjaan dan pelayanan tidak mengalami kemajuan. Dia tetap percaya dan tetap bekerja karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan keberhasilan bagi kita semua. Yang keempat, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencana Allah bagi semua orang adalah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah yang terputus karena dosa Adam. Allah ingin semua manusia menerima keselamatan melalui iman kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Sayangnya, masih banyak mereka yang menolak anugerah Allah ini karena manusia diciptakan dengan kebebasan untuk memilih. Bagi mereka yang sudah masuk dalam rencana global ini, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah pasti mempunyai rencana khusus bagi tiap-tiap pribadi untuk menjadikan kita lebih dari pemenang apapun profesi kita. Karena rancangannya adalah rancangan keberhasilan, bukan kegagalan. Allah memberikan kepada kita karunia atau potensi masing-masing. Entah kita adalah seorang profesional, seorang karyawan, seorang pengusaha, seorang mahasiswa, dan sebagainya. Sekali lagi diingatkan bahwa bukan berarti tidak ada kesukaran atau masalah, tetapi jika kita hidup dalam kasih kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka Dia akan memberikan jalan keluar, hikmat, solusi, dan sebagainya. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, jangan takut akan kegagalan, jangan menghindar dari permasalahan, jangan lari dari kenyataan. Bekerja atau berusahalah dengan sebaik-baiknya, karena bagi kita orang percaya, segala sesuatu berasal dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah. Bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.